Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman ya? Semoga sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun, dan pandai-pandai bersyukur. Nah teman-teman, pada kesempatan kali ini aku akan berbagi pengalaman, berbagi cerita. Dari pengalaman aku nanti semoga bisa menjadikan pelajaran. Ambil yang baik-baik saja. Bila ada yang buruk jangan ditiru. Bila ada yang kurang pas, harap disempurnakan sebaik mungkin. Nah teman-teman, suatu ketika dalam kegiatan peduli 1000 masjid, saya dihubungi oleh seseorang yang saya tidak kenal ya, dan orang itu kenal saya dari orang yang sebelumnya sudah saya kenal. Nah, sebut saja ini namanya Pak D. Nah, Pak D ini menghubungi saya, Mas, ini ada masjid kita yang membutuhkan sumber mata air baru. Nah, memang biasanya kita selama ini menjalankan kegiatan peduli 1000 masjid, salah satunya adalah memberikan fasilitas biaya gratis pembuatan sumber mata air dari pompa submersibel atau sibel ya. Tinggal terima, timnya dari kita, dan nanti digali kemudian tinggal dinikmati oleh jamaah masjid tersebut. Nah, dibuatlah jadwal saya dengan Pak D ini, kapan kira-kira kita bisa datang kemudian bertemu dengan pengurus masjid. Nah, singkat cerita, kita mengadakan pertemuan pada saat itu di masjid di daerah T. Kita berkumpul dengan pengurus, dengan imam, dengan bendara, dengan sekretaris, kemudian beberapa jamaah dan keluarga besar dari pengurus juga hadir ya. Di sana kita buka dengan diskusi. Kita mencoba untuk mencari tahu kira-kira seperti apa masjid sekarang, permasalahan-permasalahan apa yang dialami oleh masjid ini ya. Nah, kemudian kami juga bercerita bahwa pada saat kita datang ke sana sudah menjadi suatu kebiasaan kita itu datang pasti kita melihat fasilitas-fasilitas masjid ya, bagaimana kondisinya pada saat kita cek di sana itu ya. Nah, kita datang melihat tempat wudhu, kamar mandi ya, kemudian toilet, kemudian kita masuk ke dalam masjid melihat fasilitas di dalam, kipas angin, jam dinding ya, lampu, ruang-ruang untuk kegiatan anak-anak taman pendidikan Al-Quran ya, lemari mukena ya, kemudian atap-atapnya kita lihat. Nah, dari sekian itu yang kita lihat, kita menemukan satu fasilitas ya yang mengagetkan ya. Nah, sebelum dari itu kita juga sudah melihat sumber mata air ya, sumber mata air di sana dari Sanyo. Nah, kembali lagi ke fasilitas yang kita lihat tadi. Nah, ternyata kita menemukan satu fasilitas talang air ya. Talang air itu saluran air yang dari seng itu ternyata bocor, dan pada saat saya lewat, alhamdulillah, karena saya tidak terjatuh ya, karena di situ di lantai ada airnya ya, ada air menggenang, walaupun tidak banyak, kalau tidak hati-hati juga bisa menjatuhkan orang ya, alias terpleset. Nah, kemudian saya tetap melanjutkan fasilitas di situ. Saya lihat ternyata ada bekas juga ruang-ruang anak ya, kemungkinan dulu ada anak-anak yang mondok, cuman sudah lama tidak ditempati ya, sehingga tempatnya kurang bersih ya, karena tidak ada yang tinggal di situ, yang membersihkan juga tidak ada ya.
Nah, setelah saya keliling, kemudian saya balik lagi, ternyata saya lupa kalau di situ ada genangan air. Nah, ini saya hampir saja terpleset pada waktu itu, hampir saja terpleset ya. Nah, dari kejadian itu kemudian saya ceritakan kepada pengurus yang berkumpul di situ ya. Pada saat itu, pada malam hari saya bercerita seperti itu, kemudian saya menyampaikan, ini kenapa kok sampai ini bocor kemudian tidak diperbaiki, gitu kan. Ini sudah berapa lama talangnya air ini bocor, kan begitu. Ternyata juga sudah lama. Nah, dari situ saya juga memberikan masukan-masukan. Di masjid itu tidak ada papan pengumuman mengenai saldo kas masuk dan keluar ya. Jadi memang salah satu perhatian kami adalah itu ya, di antara beberapa yang kami perhatikan. Jadi kita tidak melihat laporan masjid itu setiap Jumat, misal kalau ada kotak amal ada berapa, dapat berapa, dibelanjakan untuk apa, itu tidak ada. Di situ tidak ada. Nah, setelah saya menanyakan kepada orang yang menjadi perantara saya dengan pihak masjid, ini saya tanyakan, memang sudah lama hal seperti itu tidak ada gitu. Ya, memang tidak ada. Dan beliau pun saya tanya, memang ya namanya juga nggak ada, tidak pernah tanya, tidak begitu penting bagi beliau untuk menanyakan ya saldo keluar masuk masjid. Ternyata setelah informasi papan pengumuman saldo keluar masuk masjid yang tidak ada ya, kemudian saya mengambil inisiatif ya, kita mengambil inisiatif untuk menanyakan, Pak, kira-kira kalau memperbaiki talang air itu berapa biayanya ya, panjangnya berapa, nanti dari talang itu kira-kira dibelikan yang kualitas yang bagaimana, terus kemudian tukangnya nanti untuk bongkar pasang berapa, kira-kira bisa tidak nanti kita diberitahu oleh pihak masjid, kemudian menginformasikan itu kepada kita. Nah, nanti kita akan bantu pihak masjid agar masalah ini selesai. Artinya talangnya tidak bocor lagi, tidak perlu ditambal, kita ganti baru seluruhnya, berapapun itu panjangnya. Nah, ini inisiatif itu kita sampaikan kepada pihak masjid. Nah, ternyata di forum yang ada ya sempat terjadi keheningan ya. Nah, akhirnya secara tidak kami minta, bendahara memberikan jawaban ya, bahwa keuangan selama ini adalah dibawa oleh seseorang gitu. Nah, pastinya kita hanya mendengarkan saja ya, siapakah yang membawa uang itu, apakah bendaharanya tersebut, apakah beliau atau bagaimana. Setahu kita kalau bendahara berarti yang membawa kan bendahara, yang menyampaikan bendahara berarti beliau yang membawa. Ternyata uang itu dibawa oleh orang lain, pihak orang lain yang tidak bisa disebutkan. Dan ya memang tidak tahu, tidak bisa disebutkan apakah imamnya, apakah bapak A atau ibu A atau siapa, tidak tahu. Jadi intinya tidak tahu. Nah, kemudian ya sudahlah, kita tidak menanyakan siapa yang membawa uangnya masjid. Akhirnya saya menanyakan lagi, Pak, bisa tidak begini saja lah Pak, bisa tidak nanti saya diberitahu, kita diberitahu berapa biaya untuk pembuat ulang atau mengganti talang yang baru ini, kira-kira berapa, nanti kita diinformasi. Nah, ternyata akhirnya Pak Imamnya menjawabnya begini teman-teman, Mas, misal kita tidak memberitahu kepada Bapak bagaimana gitu ya. Saya waktu itu juga bingung ya, maksudnya bagaimana ini dijawab seperti itu ya. Nah, akhirnya karena saya belum paham maksudnya, ya itu tadi Pak, saya hanya minta informasi saja, minta tolong kepada pihak masjid, kira-kira
berapa ya biaya untuk perbaikan talang airnya. Ya, nanti kita informasikan kepada tim kita untuk nanti dibantu agar diganti biar tidak bocor, dan ya takutnya nanti terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, terpleset, ada anak jatuh, ya. Begitu Pak, kira-kira bisa nggak? Nah, setelah saya menanyakan yang seperti itu, Pak Imannya menjawab lagi, Mas, misal kalau tidak usah bagaimana gitu. Saya juga masih belum paham pada saat itu, tidak usah bagaimana ya Pak. Nah, akhirnya dijawab, artinya begini Bapak, biarkan masjid yang ngurus itu gitu, biar pihak masjid nanti yang mengganti talangnya air, saluran airnya itu nanti biar kita perbaiki, biar kita ganti, biayanya dari kami gitu. Nah, setelah dijawab seperti itu oleh Pak Imamnya, ya sudah, berarti saya dan kita tidak bisa berbuat apa-apa, ya kan. Mau apalagi kalau mau nanyakan sudah nggak dijawab, jawabannya hanya keputusannya seperti itu, ya sudah, kita hormati aja, tidak masalah gitu. Nah, oke, masalah itu sudah selesai. Kemudian kita memberikan masukan-masukan, kita mempunyai program-program cara-cara kemakmuran masjid yang bagaimana menurut cara-cara kami ya. Setiap kali kunjungan ke masjid memang itu yang kita sampaikan. Nanti masalah hasilnya, masalah nanti prakteknya setelah kita berkunjung seperti apa, ada perubahan apa, nanti kita serahkan kepada pihak masjid ya, gitu kan. Nah, setelah itu akhirnya kita diskusi lagi mengenai sumber mata air. Sumber mata air setelah kita cek, ternyata ya memang kadang mengalami debit yang turun gitu ya. Debit yang turun, sehingga kalau ada pihak jamaah yang menghubungkan antara tim kita dengan pihak masjid, ya pihak masjid senang-senang aja, artinya juga tidak menolak gitu. Ya sudah, kemudian kita membuatkan jadwal, kira-kira mau apa, kapan proses pengeborannya. Kita juga koordinasi dengan tim kita, tim menggali sumur. Ya setelah itu sepakat harinya kapan, pihak masjid sudah tahu, kita persiapkan hari itu. Nah, sambil menunggu itu kita memang komunikasi dengan pihak pengurus ya. Kebetulan pihak pengurusnya ini beberapa di antaranya adalah keluarga besar dari Bapak Imam, pengurus masjid ya. Nah, waktu itu menantunya atau anaknya kandung ya, pengurus saat itu. Nah, dari kita mencari informasi mengenai mengapa masjid tidak membuat laporan saldo masuk keluar itu, ya kita menanyakan itu gitu. Dan kita sudah jelaskan kepada beliaunya yang kita ajak komunikasi gitu. Kita hanya pengen tahu saja. Kita tidak akan sebarkan itu ya, kalau selama ini entah sebelum saya datang ke situ tuh itu sudah terjadi berapa tahun kita nggak tahu, dan kita tidak menanyakan itu sudah berapa lama tepatnya, nggak kita tanyakan. Kita hanya pengen tahu aja kira-kira uang yang masuk itu digunakan untuk apa, masuknya berapa. Setelah kita melihat biasanya ya sudah selesai. Dan itu memang sebenarnya sih bisa menjadikan penilaian kami untuk mengenal masjid itu seperti apa, itu aja dari pihak tim kami dengan pihak masjid. Dan kalaupun pihak masjid mungkin berpesan untuk, misal kalau diberitahu kemudian berpesan untuk jangan disampaikan ke orang lain selain pengurus, kita siap 100% ya, karena kita menghormati untuk kebaikan aja. Nah, setelah kita bertanya seperti itu, 1 hari 2 hari sambil menunggu jadwal penggalian sumber mata air tiba, ternyata saya dihubungi oleh pihak masjid ya, dari perwakilan bendara atau orang yang selama ini mengelola uang masjid, menyampaikan, Mas, dia telepon kepada saya, Mas, bagaimana kalau misal saya tidak perlu menyampaikan laporan keuangan masjid itu kepada Mas, kepada saya, kepada tim lah. Loh, kenapa Pak gitu kan, saya tanya baik-baik, kenapa gitu kan. Ya sudah, memang kita nggak bisa memberikan itu. Nah, setelah sekian detik kita tunggu apa yang disampaikan
oleh beliau gitu kepada saya. Apa ya, Pak gini aja. Jadi beliau mengatakan, Pak begini aja, karena kita tidak bisa menyampaikan laporan keuangan masjid itu ya seperti yang Bapak inginkan, kita tidak apa-apa Pak, nggak jadi digalikan sumber mata air, tidak apa-apa gitu. Wah teman-teman, pada saat itu saya terjadi kondisi yang shock ya, kaget ya. Waduh kok sampai seperti ini ya kan gitu. Kira-kira di pikiran teman-teman apa ya, sama di pikiran saya atau tidak ya? Nah padahal saya juga heran kepada beliau ini, ada jamaah yang tinggal di sekitar masjid, yang peduli, yang mencarikan orang baik, yang ingin fasilitas masjidnya lebih bagus, terutama sumber mata air, kemudian direspon dengan ya terpaksa merelakan untuk enggak apa-apalah, enggak digalikan sumber mata air gratis, enggak apa-apalah, enggak jadi enggak apa-apalah. Nah pertimbangannya apa, enggak tahu ya. Pertimbangannya mungkin karena kesulitan dan mungkin keberatan ya menyampaikan laporan masjid itu kepada kita kan gitu. Nah akhirnya saya mengambil inisiatif ya, namanya juga kita tuh mau memberikan apa, satu bentuk kepedulian kami kepada masjid, kita mau amal jariah, ya sudah kita ngalah ya, toh itu hanya sekedar kita pengen tahu ya. Dan setelah kita tahu pun juga kita nggak mau ngapa-ngapain ya, terlalu serius juga tidak, hanya kita pengen menilai aja sejauh mana masjid itu, warnanya masjid, caranya mengolah seperti apa, hanya itu aja sih. Ya sudah Pak, kalau begitu kita mengalah saja lah ya, tidak apa-apa kalau nggak bisa memberitahu laporan itu seperti apa, ya sudah kan gitu. Akhirnya gimana Pak, ini kita mau gali, kita tetap mau gali di masjidnya Bapak, masih diterima tidak? Kita kembali tanya kepada beliau. Nah setelah beliau ternyata juga menerima, ya sudah ya, akhirnya juga diterima, ya sudah ya. Nah teman-teman, dari kejadian ini kita bisa ambil pelajaran ya, banyak cerita yang saya terima di lapangan ya. Masih ada lagi yang saya ingat itu, dari saya keliling-keliling gitu kan, ada toilet gitu kan. Toilet ini untuk apa Bu selama ini? Saya masuk ke dalam, saya nyalakan walaupun siang hari ya, ternyata juga mati. Ini lampunya kok mati ya Bu, kenapa nggak diganti dopnya, ada masalah apa ya? Padahal ini benar masih diganti ya Bu gitu. Saya tanya kepada ibu-ibu di situ yang juga mungkin masih keluarga besar imam masjid ya, atau masih saudara atau keluarga besar di sekitar tempat tinggal masjid itu. Itu memang nggak diganti Pak, karena ya alasan ini itulah, nggak perlu tak sebutkan, tapi yang jelas memang ya harusnya kalau dipakai kan diganti ya. Bagaimana kalau anak-anak masuk malam hari kemudian gelap gitu kan. Nah itu salah satu beberapa kondisi-kondisi lapangan ya teman-teman ya. Jadi ayo, memang saya dan tim ini mengajak untuk peduli masjid, melakukan upaya-upaya kemakmuran masjid ini jangan nanggung ya. Benar-benar kita itu harus luar dalam, mengerahkan tenaga, waktu, pikiran, materi, duit, itu juga memang. Nah kalau nanggung artinya kadang kita juga kadang rajin, kadang malas, atau mungkin malas terus, atau mungkin tingkat kepeduliannya turun ya, atau mungkin ya selama ini kita nggak maksimal apa, kita ada fasilitas dana uang ya, entah dari mana, entah dari masyarakat atau dari donatur. Nah kita nggak pintar-pintar mengolah juga nanti ada satu dua hal yang kadang terabaikan, sengaja nggak disengaja loh ya. Salah satunya adalah itu tadi, misal ada fasilitas rusak ya, lampu rusak ya harus diganti kalau duitnya ada ya kan. Apalagi kalau itu masih dipakai ruang di mana lampu itu ada kan,
harus diganti segera. Kalau mungkin lupa, nggak tahu, ya berarti kalau sudah tahu harus diganti, ya kan tuh. Nah kemudian memang pada saat itu kita datang pertama kali juga kondisi lantainya luar biasa memprihatinkan ya, artinya memang kotor, debu ya, namanya juga lantai kalau seluas masjid sebesar itu ya memang kalau hanya disapu secara biasa-biasa saja tetap kualitasnya masih kurang, tetap rasa. Jadi kalau tangan kita ini taruh di lantai ngeres atau terasa ada pasir berarti ya memang belum bersih. Nah, kita juga kalau datang di masjid kita memberikan edukasi bagaimana membersihkan masjid yang baik menurut versi kami ya. Makanya memang masjid itu diperlukan marbot, satu orang yang bersih-bersih yang diberikan tanggung jawab untuk membersihkan musola, ruang dalam, serambi, kanan kiri ya, bagian luar masjid ya, kebersihan toilet, kebersihan tempat wudhu, kebersihan kamar mandi itu harus ada marbot, orang yang bersih-bersih. Tapi ingat, marbot itu pekerjaannya tidak hanya bersih-bersih loh ya, banyak pekerjaannya. Nah, kalau hanya dikerjakan oleh orang-orang yang berbeda, kita gantian kok Pak kalau membersihkan. Nanti si ibu A, si ibu B, mungkin anak-anak diganti Pak A, diganti B, ya siapa saja yang nanti yang mau gitu. Itu boleh-boleh saja, tidak masalah. Berarti juga memberikan kesempatan yang lain untuk bersih-bersih dan memberikan sumbangsih tenaga, waktu untuk bisa ya memberikan ladang amal untuk orang lain, kan gitu. Nah dari situ tapi memang ada kekurangan ya, kalau menyapu ya sekedarnya gitu juga nggak maksimal, nggak bersih. Nah apalagi kalau fasilitas kipas angin itu setiap bulan nggak dicek, banyak sarang-sarang laba-laba, kotoran itu tidak dibersihkan juga nanti ngumpul ya, kipas angin itu ngumpul. Ada bagian-bagian titik masjid yang kita kerjakan, kita bersihkan mungkin setahun sekali, bahkan atap ruang tengah yang mungkin tinggi butuh alat-alat yang sapu yang tangkainya panjang, butuh alat panjat dan sebagainya, itu memang mungkin oke lah, mungkin kalau setahun sekali menjelang lebaran, menjelang Ramadan. Tapi ada titik-titik yang kadang kita tidak bisa kalau kita biarkan, seperti kipas angin ya, membersihkan lemari, rak buku, rak lemari penyimpan Al-Quran kayak gitu-gitu, itu harus setiap hari, setiap minggu lah. Toilet, kamar mandi itu harus juga setiap hari, pasir masuk dibersihkan, disentor dengan air kan gitu. Nah, jadi teman-teman, pengalaman saya ini semoga nanti ke depan buat pengurus-pengurus masjid ya, teman-teman yang sudah masuk dalam naungan kami kegiatan peduli serbu masjid, tolong jangan lupa ya, jangan lupa ajak teman-teman kita, minta tolong. Kalau dikerjakan satu orang memang berat, kalau kita minta tolong orang pasti akan lebih ringan, itu perlu. Nah kemudian fasilitas uang kas masjid itu harus dimanfaatkan semaksimal mungkin, itu pesan yang tidak tertinggal yang saya sampaikan. Kemudian dicatat dapat uang berapa setiap Jumat, setiap hari, setiap bulan. Kemudian dibelikan zakat, disampaikan. Ya, saya juga nggak ngerti. Coba teman-teman komen-komen lah, komen-komen di bawah apa ya sebabnya masjid itu, atau mungkin musola ya. Oke lah masjid aja lah. Kalau masjid itu kan keuangannya mungkin lebih besar. Tidak mencatat, tidak diumumkan di papan pengumuman, apalagi tidak memiliki papan pengumumannya, nggak ada. Apa kira-kira menurut teman alasannya apa gitu, sebabnya apa gitu kan. Nah padahal masyarakat itu, jamaah juga pengen tahu loh ya. Oh ya mungkin misal aku jamaahnya, aku masukkan di kotak amal, uangku kemarin yang masuk itu sudah ikut program apa ya, duitku itu entah duitku berapa ribu rupiah, berapa puluh ribu atau berapa ratus ribu, sudah digunakan apa ya, untuk pengurus, untuk memperbaiki apa ya, untuk fasilitas apa ya,
untuk dana kegiatan keagamaan apa ya, kan gitu. Nah kalau nggak ada, nah gitu ya teman-teman ya. Tapi sekali lagi saya tetap mengajak teman-teman untuk selalu berpikiran positif, jangan berprasangka buruk. Saya menyampaikan cerita ini juga bukan untuk mengajak orang berprasangka buruk ya. Oh ini mungkin untuk ini pengurusnya untuk ini. Stop ya, stop. Tapi yang jelas di sini perlu kita perhatikan, jadilah pengurus yang melakukan cara-cara standar untuk mengelola masjid ya. Kalau umumnya masjid itu ada pengumuman laporan kas ya dibuat, itu umumnya standarnya begitu. Itu bukan hal-hal yang kalau dibilang mewah itu ya enggak, itu memang standar. Nanti kalau permasalahan-permasalahan, oh kalau buat papan itu butuh duit, oh banyak duitnya, oh mungkin biayanya gede, oh enggak cukup setiap bulan, keluar masuknya enggak cukup kalau biaya untuk papan. Nah, dari mana orang tahu, dari mana jamaah tahu kalau Anda sebagai pengurus itu tidak membuat laporan? Kalau Anda membuat laporan, oh iya betul masuknya sekian, wah ini perlu 2 bulan 3 bulan untuk ngumpulin dulu membuat papan pengeluaran laporan saldo keluar masuk, kan begitu. Baru kita nanti akan lebih memaklumi lagi. Nah ini kalau nggak ada laporannya, kan gitu. Tapi sekali lagi teman-teman ya, kita tetap mengajak saudara-saudara kita untuk menjadi orang yang jujur, amanah, kan gitu ya. Dan kita pengen menyelamatkan saudara-saudara kita yang tidak sengaja mungkin menggunakan uang masjid, ya mungkin caranya masih keliru. Apalagi kalau sengaja dikeliru-keliruin, nah itu bahaya ya. Sudah tahu misal ini nggak pas, nggak bener untuk urusan segolongan orang atau mungkin untuk usaha pribadi, jangan ya. Saya ingin sekedar mengingatkan, jangan ngati-ngati pakai uang masjid ya, sebelum berlanjut, sebelum parah, sebelum nanti menyesal ya, menyesal dunia akhirat loh ya. Saya pesan untuk ya, ayo bareng-bareng besarkan, makmurkan masjid kita ya, berikan pelayanan yang baik. Karena kita kalau pengurus masjid, kita memberikan pelayanan kepada jamaah, kepada masyarakat, itu kita jadi pelayan, memberikan yang terbaik ya. Jadi saya pesan fasilitas yang sudah kita berikan ya, sumber mata air ya dimanfaatkan benar-benar ya, untuk wudhu, tidak hanya untuk wudhu. Kita memang tidak hanya sekedar untuk wudhu ya, mungkin untuk mencuci keset, mencuci mukena, dan semua alat-alat ibadah yang menggunakan air dipakai ya, untuk kebutuhan keagamaan. Kalau misal di situ ada bunga di masjid, siram-siram bunga di musim kemarau gitu ya, boleh, saya perbolehkan, kita perbolehkan. Dan tolong jangan dilarang loh ya. Karena saya punya satu cerita lagi mengenai air ini, ada cerita lagi, nanti kapan-kapan kita cerita lah ya. Nah teman-teman, saya kira cukup cerita dari aku ya, semoga manfaat. Sekali lagi ya, sekali lagi, jangan berprasangka buruk kepada orang, jaga pemikiran kita selalu positif ya, ajak teman untuk menjadi lebih baik dari yang sekarang. Namanya juga usaha-usaha agama ya, usaha-usaha memakmurkan masjid. Masalahnya banyak, masalahnya kompleks, memang tidak gampang, tapi caranya ada. Kalau caranya ada, cara yang benar ada, diterapkan, Anda pasti akan selamat, akan mudah, akan ringan ya. Semoga kita mendapatkan ridho dari usaha-usaha kita untuk agama, untuk mencari amal-amal kebaikan kita ya, kebaikan di dunia dan berkah di akhirat. Saya mohon maaf apabila ada kata-kata yang tidak berkenan. Saya tidak bermaksud menyinggung siapapun, siapa namapun, tapi yang jelas karena saya berbicara masjid, pengalaman di lapangan, bertemu dengan teman-teman di masjid, saya ingin hanya semata-mata masjid kita baik ya, itu aja ya. Sekali lagi mau tak ulang lagi yang terakhir, jadilah pengurus masjid yang sebaik mungkin. Ikuti teman kita yang sudah masjidnya maju, cara pengurusannya sudah modern ya, sudah benar. Yang penting yang contoh yang benar dulu aja. Nanti kalau sudah benar, ikut cara-cara yang lebih canggih, lebih modern ya, lebih mengikuti perkembangan zaman dalam cara mengurus masjid ya. Jangan lupa juga jadi jamaah yang baik, jadi
pemberi masukan-masukan yang baik, caranya yang benar, caranya yang sopan untuk memberikan masukan kepada pengurus-pengurus masjid, teman-teman kita yang mengurus masjid. Terima kasih ya sudah menonton. Jangan lupa komen-komen ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.